Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, berlimpah rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Di sesi kali ini kita akan membahas berapa lama telat bayar pinjol sampai masuk ke slik OJK atau BI checkingnya. Jadi ini kita bicarakan karena pertanggal 31 Juli nanti semua nasabah yang telat bayar atau yang gagal bayar akan masuk ke daftar BI checking atau slik OJK. Tapi pertanyaannya, setelah berapa lama baru nama-nama atau catatan nasabah-nasabah yang gagal bayar ini masuk ke slik OJK? Itu pertanyaannya. Jadi kita paparkan ini supaya teman-teman bisa mempersiapkan diri teman-teman yang sedang gagal bayar pada saat ini. Apakah benar-benar teman-teman mau masuk ke slik OJK-nya atau mau bayar pinjolnya sebelum waktunya untuk masuk ke slik OJK? Jadi kalian punya jeda untuk berpikir. Itu maksud saya, makanya kita bahas masalah slik OJK pada sesi kali ini. Dan kalaupun masuk ke slik OJK, seberapa pengaruhnyakah galbay pinjol ini di pengajuan kita ketika suatu saat nanti kita butuh pinjaman untuk modal usaha, atau mau kredit kendaraan, atau mau pengajuan KPR dan lain sebagainya di waktu-waktu yang akan datang. Bagaimana cara mengatasi slik OJK atau BI checking? Maksudnya, bagaimana cara membersihkan BI checking ini supaya di BI checking ini kita bisa bersih kembali, bisa putih kembali, bisa kita mengadakan pengajuan lagi, pinjaman lagi, atau mau kredit mobil atau motor, atau bahkan mau kredit rumah. Semua itu akan kita bahas tuntas, padat, dan jelas di sesi video kali ini. Oleh karena itu, tonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan ada bagian yang terlewatkan, supaya semua yang saya sampaikan ini full Anda dapat dan Anda benar-benar paham apa yang saya sampaikan. Jadi tidak bertanya-tanya lagi, tidak bingung lagi, tidak ketinggalan informasi lagi. Oleh karena itu, tonton sampai selesai supaya tidak setengah-setengah, apalagi sampai gagal paham. Nanti kalau gagal paham bisa berabe, bisa repot ke belakangnya nanti. Baik, ini dia buat teman-teman semuanya. Kita akan membahas masalah BI checking. Berapa lama sih BI checking ini baru masuk ke slik OJK, dan sampai kapan BI checking kita ini ada di slik OJK, dan bagaimana cara membersihkan nama kita dari catatan buruk BI checking atau slik OJK. Tapi yang terpenting buat teman-teman pada saat ini, terlebih pada masa susah ini, adalah jangan pernah kendor semangatmu untuk tetap galbay. Utamakan dulu kebutuhan keluarga dan ketenangan hidupmu. Jangan hanya karena pinjol, keluargamu jadi terabaikan dan hidupmu pun jadi terancam. Artinya bisa saja Anda stres dan kemudian Anda berpikir untuk melakukan sesuatu hal yang merugikan diri Anda sendiri, apalagi mengakhiri hidup. Jangan hanya karena membayar pinjol, keluarga Anda jadi terlantar dan hidupmu pun jadi terbebani. Apalagi jadi stres hanya karena teroran para debt collector pinjol. Jadi kalau Anda belum sanggup untuk menjalani gagal bayar ini sendirian, silahkan masuk ke grup WA dan Facebook P3N. Sebuah grup yang kita buat untuk mewadahi teman-teman sesama galbay, supaya di grup ini kalian bisa saling berbagi informasi, saling dukung, saling support, saling berbagi tips-tips bagaimana cara galbay, dan mengetahui pengalaman-pengalaman teman-teman kalian yang sudah lama galbay, kalau ternyata galbay itu seperti ini. Dan ternyata setelah teman-teman kita ini menceritakan pengalamannya, galbay itu tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang perlu dipikirkan sebenarnya. Karena yang membuat kita ketakutan, yang membuat kita stres, yang membuat kita gagal bayar itu tidak berjalan ya, atau batal gagal bayar adalah pikiran kita sendiri. Karena dipengaruhi oleh teroran, ancaman, dan cacian, bahkan intimidasi-intimidasi dari para debt collector pinjol yang dikirimkan ke Anda lewat WA, SMS, ataupun email. Kalau Anda tidak ambil pusing, kalau Anda tidak peduli, maka tidak akan ada yang terjadi kepada Anda. Karena semua ancaman-ancaman dan cacian makian, bahkan teror-teror yang mereka sampaikan, katanya Anda mau dipenjarakan, katanya data Anda mau disebar, dan lain sebagainya, itu semua hanyalah hoax-hoax dan kebohongan yang disampaikan oleh para debt collector pinjol. Kalau Anda tidak ambil pusing dan Anda cuek saja, tidak akan ada yang terjadi apa-apa bagi Anda. Buktinya dari dulu sampai sekarang sudah ratusan ribu orang yang gagal bayar di pinjol, bahkan mungkin sekarang ini sudah 1 juta lebih. Tapi tidak pernah satupun dari ancaman-ancaman yang disampaikan oleh para debt collector pinjol ini yang pernah terjadi ke nasabahnya. Sudah lebih dari 10 tahun pinjol ini ada di Indonesia ini. Itu yang perlu Anda pahami dan itulah faktanya.
Jadi tidak akan terjadi apa-apa bagi Anda kecuali Anda sendiri yang mau terpengaruh, yang mau pusing, yang mau stres akibat dari teroran para debt collector pinjol. Baik, kali ini kita akan bahas 3 pertanyaan penting yang sangat mempengaruhi masa depan Anda akibat galbay pinjol. Jangan sampai Anda menganggap sepele atau Anda menganggap remeh dengan ketiga pertanyaan tadi. Karena jika kamu tidak paham akibatnya, maka suatu saat nanti kamu bisa menyesal karenanya. Baik, kita langsung saja untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama adalah, berapa lama telat bayar pinjol sampai masuk ke slik OJK atau sampai masuk ke blacklist BI Checking, yaitu daftar hitam BI Checking atau catatan buruk BI Checking-nya tentang keadaan laporan keuangan Anda. Sebagaimana kita semua tentu sudah paham dan sudah tahu, jika ada tercatat nama kita di slik OJK atau terdaftar di daftar hitam OJK, maka tentu kita akan sangat sulit sekali untuk dapat fasilitas pinjaman atau kredit, bahkan mustahil untuk bisa pinjam lagi ke bank, ke pembiayaan, bahkan kredit mobil atau motor kita tidak akan bisa mendapatkannya lagi, maupun kredit barang-barang atau bahkan pengajuan KPR. Oleh karena nama kita sudah di blacklist di BI Checking-nya. Bagi teman-teman yang sedang galbay pinjol pada saat ini, tentu ada ketakutan-ketakutan dalam diri Anda atau ada kepikiran dari diri Anda tentang bagaimana jika suatu saat nanti Anda akan butuh bantuan keuangan atau bahkan sangat butuh bantuan dana, kredit kendaraan atau pengajuan KPR. Oleh karenanya, maka otomatis akan timbul pertanyaan, berapa lama sih galbay pinjol ini sampai masuk ke slik OJK dan berapa lama catatan buruk nama kita tetap ada di daftar blacklist slik OJK tersebut. Perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua pinjol itu datanya masuk ke slik OJK. Kalau yang ilegal alias pinjol resmi itu sudah pasti tidak masuk ke dalam yang namanya daftar hitam atau BI Checking slik OJK. Jadi bagi kalian yang galbay di pinjol ilegal sudah pasti aman dari slik OJK. Untuk yang legal atau untuk yang terdaftar di OJK, biasanya sistem updatean atau pelaporan pinjolnya ke OJK-nya itu berbeda-beda tahapannya. Ada yang baru 2 minggu telat bayar atau galbay, nasabahnya sudah dilaporkan datanya ke OJK. Ada yang sudah sebulan, bahkan ada yang sampai 2 bulan belum juga dilaporkan ke OJK-nya. Bahkan ada yang sama sekali sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun nasabahnya galbay, tapi belum juga dilaporkan ke slik OJK-nya. Makanya jangan heran kalau ada nasabah yang pengajuan KPR-nya atau kreditnya atau kredit kendaraan mobil atau motornya lolos, padahal dia sedang ada galbay di salah satu pinjol atau di beberapa pinjol, yaitu pinjol resmi OJK. Tapi untuk nanti pertanggal 31 Juli ini, mulai pertanggal 31 Juli ini, semua ini nanti sudah diusahakan oleh OJK akan serentak. Yang saya dengar isunya bahwa slik OJK ini nanti akan dilaporkan setelah 1 bulan lebih atau bahkan 3 bulan. Jadi ini sudah diseragamkan nanti. Jadi bagi teman-teman yang sedang gagal bayar pada saat ini atau nanti akan gagal bayar karena situasi dan kondisi atau keadaan ekonomi Anda bisa mengantisipasinya. Jadi sebelum 1 bulan Anda gagal bayar, usahakan untuk bayar lunas bagi kalian yang takut masuk slik OJK atau daftar hitam BI Checking-nya. Tapi walaupun demikian, Anda tidak usah memaksakan diri karena setelah masuk BI Checking pun Anda bisa melunaskannya dan membersihkan nama Anda dari BI Checking. Walaupun waktunya mungkin agak lama, bisa 12 bulan atau sampai 24 bulan setelah Anda bayar lunas baru nama Anda bersih. Tidak apa-apa. Daripada Anda memaksakan diri sekarang ini sementara keadaan situasi dan ekonomi Anda tidak mendukung. Jangan sampai nanti Anda sampai hutang kemana-mana hanya karena takut dengan yang namanya BI Checking atau slik OJK. Yang selanjutnya, seberapa kuatkah galbay pinjol mempengaruhi atau seberapa besarkah pengaruh slik OJK galbay pinjol ketika suatu saat nanti Anda butuh pendanaan lagi, Anda butuh pinjaman dana kembali, atau Anda butuh kredit ke leasing, atau Anda butuh KPR. Berangkat dari pengalaman saya pribadi dan kawan-kawan ketika masih berada di pembiayaan dulu, kami melihat atau saya sendiri melihat bahwa untuk permasalahan slik OJK ada sedikit pertimbangan di kredit analisnya, terutama untuk yang blacklist pinjol. Jadi blacklist di pinjol, blacklist di kartu kredit, blacklist di finance dengan blacklist di bank itu berbeda perlakuannya walaupun sama-sama slik OJK atau sama-sama BI Checking.
Jadi ketika mengadakan pengajuan terhadap kebutuhan dana Anda, maka ini akan ada sedikit berbeda. Nah, biasanya yang paling ringan itu adalah galbay dipinjol. Nah, kalau untuk galbay dipinjol ini 50% bahkan 80% menurut saya masih bisa di-approve pengajuannya atau dikabulkan permintaannya. Untuk kartu kredit sedikit lebih sulit lagi, mungkin sekitar di atasnya lagi, ini mungkin agak sedikit lebih berat. Dan akan lebih berat lagi di leasing. Kalau di leasing atau pembiayaan biasanya itu sekitar 80% itu tidak akan bisa dibiayain lagi. Tapi yang jelas dari 10 pemohon itu biasanya 2 bisa masih lolos. Artinya masih 20% masih ada kemungkinan untuk Anda lolos ke yang namanya pengajuan atau pinjaman atau bahkan kredit kendaraan. Dan untuk kredit kendaraan mobil atau motor biasanya lebih ringan lagi. Biasanya bisa dari 10 yang mengajukan bisa sampai 4 orang masih diloloskan walaupun mereka kena blacklist yang namanya kartu kredit ataupun finance kredit. Untuk yang selanjutnya adalah untuk bank. Kalau blacklist yang terkena dari bank ini biasanya 90% lebih ini tidak akan lolos. Artinya dari 10 yang mengajukan yang sudah kena blacklist BI checking dari bank ya, artinya pinjamannya di bank yang kena, biasanya bisa tidak approve satupun atau tidak disetujui satupun. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara supaya BI checking slik OJK kita bisa bersih atau putih kembali? Banyak isu yang beredar di masyarakat katanya BI checking akan bersih secara sendiri setelah 3 tahun, setelah 5 tahun, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengaku bisa membersihkan BI checking atau jasa hapus BI checking atau slik OJK. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman itu bohong. Kalau ada yang mengaku bahwa mereka bisa membersihkan BI checking atau data slik dari OJK-nya itu bohong. Itu adalah penipuan. Jangan sampai Anda tergiur untuk mengikuti cara-cara atau untuk gabung ke mereka. Nanti Anda akan diporoti di sana sementara BI checking Anda tetap buruk dan tidak berubah sama sekali. Katanya cara melunasi hutang yang tertunggak ke perusahaan di mana kita terkena BI checking, mereka bisa bantu. Mereka bisa kasih hanya sekian persen hutang Anda lunas. Tidak, itu adalah pembodohan. Jadi yang mau saya sampaikan kepada teman-teman adalah BI checking Anda itu atau slik OJK Anda itu tidak akan pernah bersih kecuali Anda melunasinya, lalu kemudian meminta surat lunas ke perusahaannya yang Anda tadi menunggak, lalu kemudian Anda bawa ke BI checking atau Anda ajukan lewat website BI-nya atau website OJK-nya supaya nama Anda segera dibersihkan dari sana. Nah, kalau Anda lunasi tapi Anda tidak minta surat lunasnya, memang dia akan lunas juga tapi waktunya cukup lama, yaitu bisa 12 bulan atau bahkan 24 bulan kemudian baru nama Anda bisa bersih. Karena mereka hanya bersihkan nama Anda ketika terjadi pembaharuan sistem setiap setahun sekali atau bahkan 2 tahun sekali. Nah, itulah yang bisa teman-teman pahami untuk menghadapi di tanggal 31 Juli nanti ini, di mana artinya di Agustus nanti sudah akan terjadi semua pelaporan slik OJK nasabah yang gagal bayar akan dilaporkan ke OJK-nya dan akan tercatat di BI checking atau daftar hitam BI checking pembiayaan si nasabah sendiri. Baik teman-teman, semoga teman-teman bisa pahami dan bisa persiapkan diri Anda untuk menghadapi masa tanggal 31 Juli nanti ini atau 1 Agustus efektif BI checking harus dilaporkan semuanya ke OJK-nya. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.